Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya guys? Semoga sehat selalu ya. Ketemu lagi di ruang kelas BK bersama saya Ibu Ika Mahara. Seri kita kali ini adalah ragam jalur masuk perguruan tinggi negeri. Harapkan memahami ragam jalur masuk perguruan tinggi negeri, mampu membandingkan kelebihan dan kekurangan dari setiap jalur, lalu kemudian merancang strategi pribadi yang realistis dan sesuai dengan potensi yang kalian miliki. Prestasi, jadi dulu dikenal dengan istilah SNMPTN, kemudian menggunakan nilai rapot semester 1 sampai dengan semester 5, kemudian ada prestasi akademik dan non-akademik dibuktikan dengan sertifikat ya, kejuaraan lomba. Kemudian untuk portofolio bagi yang berminat jurusan seni dan olahraga. Kuotanya yang ditetapkan berdasarkan akreditasi sekolah. Nah, Al-Muslim itu sekolah terakreditasi A, maka akan mendapatkan 40% kuota untuk jalur SNBP. TKA sebagai validator ya, validator nilai rapot. Dan ini TKA akan dilaksanakan di bulan November. Jadi bersiap dengan 5 matpel yang sudah kalian persiapkan. Pilihannya yang pertama itu pastinya tidak perlu mengikuti ujian tertulis begitu ya, jadi mengurangi beban. Kemudian menghargai kerja keras selama kelas 1 sampai dengan kelas 12. Jadi di sini adalah karena menggunakan nilai rapot semester 1 sampai dengan semester 5. Kemudian pasti memberikan kesempatan juga bagi yang berprestasi di akademik maupun non akademik begitu ya dalam melampirkan sertifikat. Nah, kekurangannya tentu ini jalur yang sangat ketat, kursinya pun hanya sekitar 20 sampai dengan 30% pada setiap perguruan tinggi negeri. Kemudian ini pun bergantung pada nilai rapot yang dimiliki oleh siswa itu sendiri, kemudian juga dengan alumni, kemudian ada indeks sekolah. Nah, kemudian di sini juga harus pintar untuk menentukan strategi begitu ya. Strateginya jurusan mana, program studi mana yang sesuai dengan nilai rapot dan kondisi sekolah. Kemudian tantangannya pasti harus konsisten. Nah, harus konsisten dari kelas 10 sampai kelas 12 karena tadi menggunakan nilai rapot. Kemudian membutuhkan portofolio ya bagi jurusan seni dan olahraga. Jadi harus bersiap-siap untuk sering latihan begitu ya. Kemudian karena ini pun sifatnya juga tidak pasti, maka harus mempersiapkan jalur yang kedua. Nah, SNBT ini adalah seleksi nasional berdasarkan tes di mana yang dahulunya dikenal dengan istilah SBMPTN. Kemudian seleksi ini tesnya itu disebut dengan UTBK. Ujian tulis berbasis komputer yang dimana komponen tesnya terdiri dari skolastik, potensi kognitif, matematika, kemudian literasi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, di sini siswa tidak lagi diuji dengan materi hafalan ya, tetapi memang hanya murni dengan kemampuan berpikir kritis, literasi, dan penalarannya. Kelebihannya itu pasti menjadi kesempatan kedua bagi siswa yang tidak lolos di jalur SNBP. Kemudian di sini memperhitungkan kemampuan secara akademik, secara objektif ya, karena memang dia itu berdasarkan murni dari skor UTBK atau hasil kemampuan tes saat itu. Nah, kuota kursinya itu dia lebih besar dibandingkan jalur SNBP. Nah, kekurangannya pun persaingannya sangat tinggi. Sangat tingginya itu kenapa? Karena ini alumni 3 tahun terakhir. Nah, ini tuh masih bisa mendaftar di jalur SNBT. Kemudian yang pasti membutuhkan persiapan dengan latihan soal ya, latihan soalnya yang berbeda dengan kebiasaan yang ada di sekolah. Tantangannya dengan begitu, tantangannya tentu harus memiliki manajemen waktu yang efektif, yang baik begitu ya, karena memang kalian harus mempersiapkan juga ujian sekolah, ujian praktek begitu ya, kemudian juga dengan yang UTBK.
Kemudian pun harus bisa berstrategi gitu ya, karena di sini belajarnya itu jangka panjang. Jadi bukan SKS gitu ya, sistem kebut semalam itu tidak akan bisa seperti itu. Jalur terakhirnya itu adalah seleksi mandiri. Seleksi mandiri ini ditentukan oleh masing-masing PTN ya secara independen. Nah, mandiri ini bisa menggunakan ujian tertulis, portofolio, wawancara, dan nilai berbasis UTBK. Kemudian ada juga dengan rapot ya semester 1 sampai dengan semester 6 begitu. Sendiri ini merupakan jalur ketiga, jalur terakhir jika memang tidak dinyatakan lolos SNBP dan SNBT. Kemudian di sini beberapa PTN itu membuka dengan beragam sangat memungkinkan untuk mendaftar di berbagai jalur. Kemudian daya tampungnya pun juga lebih besar. Nah, kekurangannya tadi biaya pendaftarannya umumnya lebih mahal. Kemudian proses seleksinya ini berbeda-beda. Jadi sehingga harus siap begitu ya dengan sistem yang ada. Kemudian juga persaingannya juga ketat tadi karena juga alumni masih bisa mendaftar di jalur ini. Tantangannya itu tentu pasti adalah mengelola strategi dengan bijak ya, karena dua jalur yang di depan itu sudah tidak lolos, ini adalah jalur terakhir. Jadi bagaimana memasang strategi supaya di jalur terakhir ini bisa lolos. Kemudian juga adanya antisipasi beban finansial ini juga harus menjadi pertimbangan dan diskusi yang matang dengan kedua orang tua. Kemudian menyusun rencana alternatif jika tidak lolos di jalur PTN begitu. Nah, memudahkan kalian di sini tersedia LKPD. Nah, LKPD ini yang pertama kalian bisa melihat dan kekurangan dari setiap jalur pada diri kalian ya. Kemudian kalian juga membuat rating gitu ya. Rating kalian ini bintang 5, bintang berapa untuk di setiap jalurnya. Nah, kalau kalian sudah bisa menentukan 3 jalur ini, maka kamu juga akan tahu pada akhirnya jalur yang pas itu buat kamu itu yang mana. Nah, kemudian kenapa kamu memilih jalur itu? Apakah ada pertimbangan lain? Kemudian apa nih langkahnya untuk menghadapi jalur tersebut secara lebih matang? Strategi masa depannya bisa memilih PTN mana yang menjadi tujuan kamu dan program studinya gitu ya. Kemudian kamu bisa lihat dengan keketatan dan daya tampung. Memilih jalur yang tadi, kemudian strategi kecilnya seperti apa, kemudian apa sih yang bikin kamu penasaran terhadap program studi atau mengenai ragam jalur masuk perguruan tinggi negeri. Terima kasih sudah menonton. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.